Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani dengan NIM 2032016 dan rekan saya Intan Juwita dengan NIM 2032013. Kami berdua dari Prodi Hukum Keluarga Islam 3A Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Pada video kali ini, kami berdua akan menyajikan sebuah materi tentang upaya hukum untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Perdata yang diampu oleh Ibu Tauratia SHMH. Untuk mengetahui lebih dalam apa sih itu upaya hukum, alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu pengertian dari upaya hukum. Nah, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang definisi upaya hukum. Salah satunya adalah Sudikno Mertokusumo. Ia berpendapat bahwa upaya hukum itu adalah upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. Nah, sedangkan menurut Raden Atang Ranomiharja, upaya hukum itu adalah sebagai usaha melalui saluran dari pihak-pihak hukum yang merasa tidak puas terhadap putusan hakim yang dianggapnya tidak adil atau kurang tepat. Sedangkan menurut Retno Wulan Sutanyo, upaya hukum itu adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Nah, dari pendapat beberapa para ahli itu dapat kita simpulkan bahwa upaya hukum itu adalah usaha untuk mencapai tujuan hukum benar-benar berjalan sebagaimana mestinya dan untuk mencegah adanya kekeliruan atau kehilafan dalam suatu putusan hakim. Upaya hukum biasa yang pertama itu adalah perlawanan atau verzet. Nah, perlawanan atau verzet ini adalah suatu upaya terhadap putusan di luar hadirnya tergugat. Dasar hukum verzet ini sendiri itu adalah pasal 129 HIR. Verzet ini dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari setelah putusan verzet diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Perlawanan ini itu terbatas pada tergugat asli yang dijatuhkan hukuman versek, sedangkan kepada penggugat asli itu tidak diberikan hak untuk mengajukan perlawanan. Pengadilan yang dapat diajukan perlawanan itu adalah hanya terbatas pada putusan versek saja, yaitu putusan yang dijatuhkan pada waktu tergugat asli tidak hadir dalam waktu sidang pengadilan. Tata cara untuk melakukan perlawanan. Nah, perlawanan ini diajukan oleh tergugat atau kuasa hukumnya dengan surat kuasa khusus ke pengadilan negeri yang telah menjatuhkan putusan verzet dalam tenggang waktu yang telah ditentukan dengan memberikan surat perlawanan atau memori perlawanan. Nah, tujuan untuk dilakukan verzet ini sendiri itu adalah agar maksud perkara yang telah dijatuhkan dengan putusan versek dapat diperiksa ulang secara menyeluruh sesuai dengan pemeriksaan kontradiktor dengan permohonan agar putusan versek dibatalkan saja dan sekaligus memohon agar gugatan tidak diterima ataupun ditolak. Tenggang waktu untuk perlawanan itu yang pertama apabila pemberitahuan putusan pengadilan itu disampaikan langsung kepada pribadi tergugat sendiri, maka tenggang waktunya adalah 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut. Nah, sedangkan yang kedua, apabila pemberitahuan putusan pengadilan itu tidak disampaikan langsung kepada pribadi tergugat itu sendiri, misalnya melalui kepala desa ataupun salah seorang dari keluarga tergugat, maka waktunya dihitung sebagai berikut. Yang pertama yaitu sampai hari ke-8 sesudah peringatan atau amening dari pengadilan kepada tergugat untuk memenuhi panggilan versek tersebut. Nah, yang kedua sampai hari ke-8 sesudah dijalankannya eksekusi. Pemeriksaan terhadap perlawanan ini dilakukan oleh pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri pada waktu memeriksa dan memutuskan perkara yang putusan versek diajukan perlawanan ini dilakukan oleh majelis hakim dengan sekurang-kurangnya oleh 3 orang hakim. Nah, secara garis besar pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara yang pertama itu adalah pemeriksaan berdasarkan gugatan semula, yang kedua pemeriksaan dengan acara biasa, dan yang ketiga itu adalah surat perlawanan sebagai jawaban tergugat terhadap dalil gugatan.
Upaya hukum biasa yang kedua itu adalah banding. Nah, banding ini adalah suatu upaya hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak apabila tidak puas terhadap putusan pengadilan negeri. Nah, permohonan banding ini sendiri itu harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan. Dasar hukum untuk banding ini sendiri itu adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Pokok Kekuasaan dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan. Untuk pemohonnya ini sendiri itu adalah pihak yang kalah dalam putusan pengadilan negeri. Pemohon banding itu hanya terbatas pada putusan pengadilan negeri yang merugikan salah satu pihak yang naik banding. Jadi tidak ditujukan pada putusan pengadilan negeri yang menguntungkan baginya. Tenggang waktu atau batas waktu untuk mengajukan permohonan banding itu sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 itu adalah 14 hari terhitung mulai hari berikutnya adalah hari pengumuman putusan bagi yang berkepentingan. Tata cara untuk melakukan permohonan banding itu adalah dengan permohonan pemeriksaan perkara itu di tingkat banding diajukan secara tertulis ataupun lisan oleh pihak yang bersangkutan. Kemudian membayar perkara atau uang perkara yang besarnya telah ditentukan oleh panitera. Nah, panitera itu akan memberitahukan kepada pihak lawan dari pemohon banding tersebut selambat-lambatnya itu 14 hari setelah permohonan banding oleh pemohon. Pemohon dapat menyerahkan memori banding. Untuk melakukan pemeriksaan terhadap permohonan banding itu dilakukan oleh pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri ini dalam hal memeriksa dan memutus di tingkat banding itu dilakukan dengan sistem majelis hakim itu sekurang-kurangnya oleh 3 orang hakim. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya Intan Juwita. Kepada Intan Juwita, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu tentang kasasi. Nah, kasasi adalah salah satu upaya biasa yang dapat diminta oleh salah satu belah pihak terdakwa atau penuntut terhadap suatu putusan pengadilan tinggi. Terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan kasasi bila masih merasa puas dengan isi putusan pengadilan tinggi kepada Mahkamah Agung. Kemudian dasar hukum yang mengatur tentang kasasi adalah pasal 43 sampai dengan pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Nah, pemohon dalam kasasi ini yaitu satu penguat atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Kemudian yang kedua yaitu ada tergugat atau wakilnya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Kemudian tenggang waktu kasasi. Pemohonan pemeriksaan di tingkat kasasi harus diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan pengadilan tinggi diberitahukan kepada pemohon. Nah, apabila tenggang waktu 14 hari tersebut telah lewat tanpa ada pemohonan kasasi yang diajukan oleh pihak perkara, maka pihak yang berpengaruh dianggap telah menerima putusan tersebut. Baiklah, selanjutnya yaitu tata cara kasasi. Yang pertama yaitu permohonan kasasi diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutuskan perkaranya. Kemudian penggugat atau tergugat mengisi formulir yang telah disediakan oleh panitera. Selanjutnya permohonan harus terlebih dahulu membayar biaya perkara. Nah, panitera memberikan secara tertulis mengenai permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi tersebut kepada pihak lawan dari pemohon. Kemudian pemohon wajib mengajukan pula memori kasasi dalam tenggang waktu 14 hari setelah permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi dicatat dalam buku daftar perkara. Selanjutnya, panitera mengirimkan salinan memori kasasi kepada pihak lawan dari pemohon. Selanjutnya, pihak lawan dari pemohon mempunyai hak untuk mengajukan surat jawaban atau kontrak memori kasasi kepada panitera dalam tenggang waktu 14 hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi. Kemudian panitera
mengirimkan permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi, memori kasasi, kontrak memori kasasi beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari. Nah, terakhir, jika sebelum berkas perkara dikirimkan ke Mahkamah Agung, permohonan pemeriksaan di tingkat kasasi dicabut, maka berkas perkara tidak perlu diteruskan ke Mahkamah Agung. Kemudian pemeriksaan kasasi, itu Mahkamah Agung memeriksa dan memutuskan perkara di tingkat kasasi dengan sekurang-kurangnya 3 orang hakim. Apabila Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku mengadili tingkat pertama. Kemudian upaya hukum luar biasa. Nah, upaya hukum luar biasa ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, peninjauan kembali, dan kedua, perlawanan pihak ketiga. Nah, peninjauan kembali ini adalah suatu upaya agar pemutusan pengadilan baik dalam tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap kembali. Kemudian dasar hukum yang mengatur peninjauan kembali yaitu pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selanjutnya disebut di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Nah, pemohon dalam peninjauan kembali ini pihak yang berperkara atau ahli waris atau seorang wakil yang dikuasakan untuk itu. Kemudian tenggang waktunya, peninjauan kembali ini dapat diajukan dalam tenggang waktu 180 hari sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru. Panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak. Sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada pihak-pihak yang berperkara atau sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru. Panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak. Dan tata cara peninjauan. Yang pertama, peninjauan kembali dilakukan oleh pemohon, dalam hal ini terpidana atau ahli waris, kepada panitera pengadilan negeri yang memutus perkara untuk pertama kali. Kemudian yang kedua, permintaan pengajuan kembali dilakukan secara tertulis, dilengkapi dengan alasan-alasan yang mendasari diajukannya peninjauan kembali. Kemudian yang ketiga, panitera pengadilan yang menerima permintaan peninjauan kembali mencatat permintaan tersebut dalam suatu keterangan yang disebut akta permintaan peninjauan kembali. Kemudian yang keempat, tidak ada batas waktu dalam pengajuan peninjauan kembali, yang lebih diutamakan ialah terpenuhinya syarat-syarat pengajuan yang diatur dalam undang-undang dan KUHP. Pemeriksaan peninjauan kembali. Nah, dalam tenggang waktu 14 hari setelah pemohonan peninjauan kembali diterima pengadilan negeri, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang tidak memeriksa perkara semula untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah alasan pemohon pengajuan kembali telah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dan selanjutnya ada perlawanan pihak ketiga. Perlawanan pihak ketiga ini merupakan salah satu upaya luar biasa yang dilakukan oleh pihak ketiga dalam suatu perkara perdata. Perlawanan pihak ketiga yang bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan karena merasa dirugikan oleh putusan pengadilan. Syarat pengajuan pihak ketiga tersebut adalah tidak cukup hanya untuk kepentingan saja, tetapi hak perdatanya benar-benar telah dirugikan oleh putusan tersebut. Dasar hukum perlawanan ketiga yaitu 378 sampai 384 RF dan pasal 195 HIR. Kemudian pemohonnya dalam pihak ketiga ini adalah pihak ketiga. Tenggang waktu perlawanan pihak ketiga, perlawanan diajukan dalam tenggang waktu 8 hari sesudah diberitahukannya penyitaan. Nah, apabila perlawanan ditolak atau tidak ada perlawanan, agar perlawanan sah, maka orang yang meminta penyitaan harus mengajukan tuntutan dalam tenggang waktu 1 bulan sejak putusan perlawanan dibacakan.
Kemudian tata cara perlawanan pihak ketiga, yaitu pihak ketiga yang dirugikan menggugat para pihak yang berperkara ke hakim pengadilan negeri yang memutuskan perkara tersebut. Nah, kemudian apabila perlawanan tersebut dikabulkan, maka terhadap putusan yang merugikan pihak ketiga tersebut harus diperbaiki. Mungkin itu saja materi yang kelompok kami dapat sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.